Kosanto, saya dengar Tritunggal aja bingung. Kalau Tuhan kayak ada 3, sekarang Roh Kudus kayak ada 7. Ketujuh Roh Allah. Saya perlu khotbah saya hari ini ngomongin tentang pengenalan akan Tuhan. Katakan sama-sama, pengenalan akan Tuhan. Ini akan membantu kamu untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Kita buka Yesaya di situ di Yesaya 11 ayat 2. Alkitab bilang gini, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ayat ini ngomongin apa, Kosanto? Bisa dipakai. Ayat ini ngomongin tentang Yesus. Yesaya lagi bernubuat tentang Yesus. Yesus dibilang lagi dia muncul di tengah kamu. Dia akan memiliki hal ini. Dia akan memiliki roh Tuhan akan ada padanya. Lalu ada roh hikmat, ada roh pengertian, ada roh nasihat, ada roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan. So, kalau kamu hitung satu-satu, ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 spirits. Kita akan belajar ini pelan-pelan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, saya mau kamu lebih jelas ngerti ini. Yang pertama, the spirit of the Lord shall rest upon him. Yang kedua, the spirit of wisdom. Yang ketiga, the spirit of understanding, roh pengertian. The spirit of counsel, roh nasihat. Spirit of might, roh keperkasaan atau kuasa. Yang keenam, the spirit of knowledge. Dan yang terakhir adalah the spirit of the fear of the Lord. Jadi Roh Kudus, Kosanto, saya bingung kok ada 7 Roh Kudus. Saya nggak bilang ada 7 Roh Kudus, tapi ada 7 lapisan atau 7 dimensi. Katakan dimensi. Ada 7 dimensions. Jadi gini, lagi kamu penuh Roh Kudus, lagi kamu kenal Tuhan dan kamu penuh Roh Kudus. Roh Kudus yang kamu terima dari Tuhan memiliki kadar kepenuhannya. Kalau bisa bawa tolong saya, anggap aja ini adalah kamu, lagi Roh Kudus penuhi kamu, lagi Roh Kudus cuma 1 dimensi, dia cuma ada di sini. Lagi 2 dimension ada di sini. Sampai 7, kamu akan mengalami kepenuhan Roh Allah. So, kalau orang bilang penuh Roh Kudus, apa artinya? Banyak orang berpikir kalau orang penuh Roh Kudus, artinya dia ngapain? Bahasa roh. Yes, itu salah satu bukti dari kepenuhan Roh Kudus. Tapi the fullness, saya ngomongin kepenuhan utuh dari kepenuhan Roh Kudus adalah terlihat dari 7 dimensi ini terekspresi dalam hidup seseorang. Dan Yesus, Alkitab di Yesaya dibilang Yesus adalah gambaran. Next slide, Warren. Udah bisa, Yudi? Ini ya? Nggak bisa? Oke, next slide. Tuhan Yesus adalah gambaran dari bagaimana manifestasi dari 7 dimensi roh Allah atas seseorang. Ada 7 level kepenuhan Roh Kudus. Dan itu termanifestasi dalam berbagai hal. Jadi bukan cuman orang bahasa roh di gereja, langsung dia penuh Roh Kudus. Yes, dia penuh. Tapi dalam dimensi apa? Dalam tingkat keberapa dia penuh? Amin. Amin. Dan kalau kamu belum pernah ngalamin kepenuhan Roh Kudus, saya berdoa kamu ngalamin. Kita baca nih pelan-pelan. Yang pertama, next slide. Dimensi pertama adalah Roh Tuhan ada padanya. Roh Tuhan. Orang nggak akan bisa terima Yesus kalau nggak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Alkitab tulis, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, seperti yang tadi kita nyanyiin. Oleh roh itu kita berseru apa? Abba, I belong to you. Kepenuhan Roh Kudus dimensi 1 membuat kamu mengenal dia sebagai Bapa, membuat kamu percaya kepada Yesus. Karena tanpa Roh Kudus dalam dimensi pertama, kamu nggak akan pernah percaya Yesus. Kosanto, ada orang yang murtad. Apakah, saya mau bilang gini, orang yang murtad
belum tentu dia percaya Yesus secara spirit. Karena banyak orang percaya Yesus hanya sebagai agama. Orang yang cuman nggak pernah mengalami sentuhan Roh Kudus untuk percaya Yesus akan gampang murtad. Kalau orang benar-benar sudah mengalami sentuhan Roh Kudus, dia percaya karena Roh Kudus berkarya di hatinya. Saya mau bilang gini, orang ini akan sulit tinggalin Yesus. Bahkan lagi saat dia jauh dari Yesus, hidupnya kacau balau. Kenapa lagi gue jauh, nggak tahu kenapa hidup gue berantakan, so mess up, segala macam. Seperti ada situasi di mana Tuhan bawa kamu untuk kembali dekat kepadanya. Kalau kamu hidup seperti itu, kamu di dalam level 1. Tapi kalau kamu ngerasa, kamu dekat dengan Tuhan, kamu ke gereja atau enggak, itu kamu biasa aja. You have no feeling about it. Kamu nggak ngerasa tertuduh, kamu nggak ngerasa gelisah lagi jauh dari Tuhan. Kamu biasa aja santai. Jangan-jangan kamu hanya percaya Yesus sebatas agama. Bukan sebatas spirit. Karena detik Roh Kudus bekerja di dalam kamu, bahkan kamu nggak bisa jauh dari Tuhan. Kamu tinggalin dia, coba lari sejauh apapun. Saya mau bilang gini, kamu akan kembali. Tapi ini cuman baru kepenuhan level 1. Dan semua orang Kristen rata-rata ngalamin ini. True. Benar? Karena tanpa Roh Kudus bekerja di dalam kamu nggak bakal bisa panggil dia Bapak. Kamu bahkan nggak bisa percaya. Coba balik lagi, apa? Kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Barang siapa percaya kepada Yesus, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kamu nggak akan bisa jadi anaknya kalau Roh Kudus nggak bekerja di dalam kamu. Nggak bisa. Kamu tahu kamu anak saat Roh Kudus termanifestasi di dalam. Tapi banyak orang Kristen puas di dimensi ini. Oh, Ko Santo, aku udah percaya Yesus, aku sudah dibaptis, ada Roh Kudus di dalam aku. Yes. Tapi dalam kepenuhan level apa kamu hidup? Yesus dalam 7 dimensions. Dia hidup dalam kepenuhan penuh dari manifestasi Roh Kudus di dalamnya. Ada amin? Amin. Saya mau bilang kamu nggak bisa cuma puas segini. Tapi kamu harus full, penuh. Full. Ada amin? Lagi kamu dipenuhi Roh Kudus dalam dimensi penuh. Orang ketemu kamu seperti mereka ketemu Yesus. Seriously. Orang yang hidup dalam kepenuhan roh yang total. Nanti kita akan belajar tentang itu. Kita baca dimensi kedua. Ada yang namanya roh hikmat. Katakan sama-sama, roh hikmat. Banyak orang berpikir hikmat didapat dari belajar. Saya bilang, nggak salah dengan belajar. Tapi pertama, saya mau bilang gini, Roh Kudus adalah sumber hikmat. Roh Kudus adalah sumber hikmat. Hikmat seperti apa yang Roh Kudus manifestasikan dalam hidup seseorang? Bisa buka ayatnya nggak, Loren? Di Bible. Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Hikmat. Apa itu hikmat? Detik saya kenal Yesus, bertobat, dibaptis, dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh. Saya yang dulu hidup berantakan, nggak kenal Tuhan. Tiba-tiba, karena saya terima Tuhan Yesus lagi saya youth, lagi saya muda. Sebelum saya kenal Yesus, saya duduk di paling belakang di setiap pelajaran. Saya duduk di paling belakang, guru lagi ngajar, saya ngerokok. Saya nyumput sama teman-teman saya di balik bangku, kita ketawa ketik. Nggak ada guru berani tegur kita. Karena dia tahu kalau dia tegur, kita akan berantem. Guru sebodoh amat dengan kita. Saya nggak punya behavior yang baik. Nggak punya. Tapi detik kenal Yesus, detik saya mengalami kepenuhan Roh Kudus, ada yang berubah di diri saya. Nggak tahu kenapa, saya yang duduk paling belakang, tiba-tiba saya bilang gini, mulai hari ini, saya akan duduk paling depan. Saya akan belajar sebaik mungkin yang saya bisa. Saya berhenti merokok, saya jadi anak datang paling pertama sebelum anak-anak hadir. Bahkan sebelum orang ada jadwal piket, setiap hari di kelas ada yang piket, saya setiap hari, saya dijadwal nggak dijadwal, saya piket. Saya datang ke ruangan kelas saya akan bersihin papan tulis, saya akan sapu lantai, saya akan lakuin semua tanpa disuruh. Gara-gara semua hal itu orang-orang bilang gini, ini preman dulu, anak bandel banget, tiba-tiba kok dia kenal Yesus, dia jadi kayak gini, dia berubah banget. Ada perubahan sikap. Dan orang-orang mulai bilang, kita jadiin dia
pendamping ketua OSIS, namanya waktu itu dulu ada ketua MPK. Akhirnya di sekolah saya jadi orang nomor 2 setelah ketua OSIS. Dari orang yang saya dulu sebelum kenal Yesus, saya sekolah cabut 1 bulan. Nggak pernah sekolah bawa buku cuma 1, tukang berantem, tawuran, segala. Tiba-tiba detik ngalamin kepenuhan Roh Kudus. Baru dimensi 2. Baru kepenuhan level 2. Tiba-tiba hati saya berubah. Saya nggak bisa lagi bersikap kayak gini. Saya nggak ngerti lagi, saya nggak bisa bersikap kayak gini, saya nggak bersikap. Ada perubahan tingkah laku. Itu kenapa akhirnya dunia bisa sadar kamu kenal Yesus. Ini baru level 2. Coba kita baca di sini. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Jadi bijak atau berbudi atau pintar atau apapun itu diukur dari mana? Kebijakan kita, baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, kamu mementingkan diri sendiri, jangan kamu memegahkan diri, jangan berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas, pertama-tama murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik, buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. So, orang yang berhikmat nggak dinilai dari dia buat quote Instagram. Bagaimana dia kelihatan buat quote-quote bijaksana. Hey, hikmat, kepenuhan Roh Kudus dalam level kedua, orang dinyatakan berhikmat dari cara dia bersikap, dari perbuatannya. Tiba-tiba lagi Roh Kudus penuhi kamu dalam level 2. Kamu tahu sikap kamu berantakan, kamu basing-basing, nggak tahu kenapa. Karena Alkitab terus gini, dalam 1 Raja-Raja 3, hikmat ada dalam hati. Hikmat bukan di sini. Hikmat ada dalam hati. Tiba-tiba hati kamu tahu. Dulu saya nggak bisa dilihat orang sedikit aja. Ada orang foto saya, nggak cukup 1 menit. Kamu liatin saya aja. Saya akan samperin kamu. Saya bilang, hey, kamu mau cari lokasi di mana kita fight? Seriously. Lalu detik kepenuhan Roh Kudus terjadi dalam diri saya. Bam! Ada perubahan di hati saya. Ada hikmat. Saya memperlakukan orang tiba-tiba, saya bicara sopan, saya yang bicara kasar, tiba-tiba saya tahu. Lagi saya ketemu orang ini, saya nggak bisa bicara kasar. Lagi saya ketemu orang ini yang lebih tua, saya harus tunjukin hormat. Hati saya mengajarkan saya bagaimana saya bersikap, bahkan sebelum saya kenal Alkitab. Orang pikir baca Alkitab, kamu baca Alkitab tanpa Roh Kudus. Kamu tahu apa yang dilakukan, tapi kamu nggak menjadi apa yang kamu baca. Tapi kalau kamu penuh Roh Kudus, bahkan kamu belum baca perintahnya, kamu udah lakukan itu. Lagi kamu baca, oh no, ternyata memang ini yang saya lakukan. Kepenuhan Roh Kudus dalam level ini akan mengubah kehidupan kamu. Hikmat adalah perubahan sikap dan perbuatan. Manifestasi dari kepenuhan Roh Allah harus terpancar dari sikap dan perbuatan. Katakan amin. Amin. Kamu akan ngerti apa kepenuhan Roh. Bagaimana kepenuhan Roh Kudus sangat berpengaruh dalam hidup kita. Next. Hikmat, kita buka 1 Raja-Raja 3 ayat 4-10. 4-10. Ini ayat-ayat yang panjang. Saya boleh jelaskan. Siapa yang percaya Tuhan punya rencana buat hidup kamu begitu besar? Masalah dari kita adalah bukan seberapa besar rencananya. Masalah dari kita nggak ngerti bagaimana mengelola rencana Tuhan dalam hidup kita. Akhirnya kita nggak pernah sampai tujuan karena kita mess up. Alkitab tulis gini, pada suatu hari Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Tuhan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kamu kebayang gak kalau Tuhan datang ke kamu? Minta apa aja yang kamu mau, aku kasih. Kebayang gak kamu? Kamu udah kepikir nih kalau tiba-tiba Tuhan datang, Jojo mau apa? Apapun, Jo.
Ganteng ya. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu, Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih yang setia yang besar itu dengan memberikan kepada seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Salomo meminta hikmat untuk apa? Supaya dia bisa menjalankan kerajaannya dengan baik. Dia tahu harus ambil keputusan apa, dia tahu harus bersikap apa kalau ada kasus ini, kasus itu. Karena dia bilang dia masih muda, dia nggak ngerti handle bangsa sebesar ini. Dia nggak ngerti how to run the nation. Dia nggak ngerti. Saya mau bilang gini, Tuhan kasih kamu rencana, bukan cuma rencana doang. Atau dia percayakan kamu sesuatu hal, bukan cuma percayain doang. Dia mau kamu mengerti bagaimana menjalankan apa yang Tuhan percayakan. Ada amin. Mengerti bagaimana menjalankan rencana Tuhan, beda. Salomo minta kemampuan hikmat untuk mengelola yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Saya tadi siang lihat Loren meeting dengan calon guru ya. Kamu mau rekrut? Udah direkrut. Karena Loren mau rekrut orang, karena dia punya bisnis les bahasa Inggris dan all that. Dia mau rekrut orang. Lagi kamu mau rekrut orang. Saya mau bilang gini, kenapa hikmat nggak bisa dipelajari? Contohnya gini, saya pendeta dari gereja ini. Bagaimana saya ngurus pendeta ini? Saya nggak bisa belajar dari pendeta lain. Kenapa? Karena hikmat, setiap gereja punya masalah berbeda, situasi berbeda. Saya nggak bisa cuma dengar dia ngomong, Santo kamu harusnya gini-gini, saya terapin langsung berhasil. Nggak bisa. Karena hikmat beda situasi. Contohnya Loren, lagi dia mau rekrut orang. Ada nggak? Kalau kamu buka Google, bagaimana caranya menerima karyawan? Ada, banyak. Tapi apakah itu dari Tuhan? Belum tentu. Benar nggak? Tapi kenapa kamu butuh roh hikmat termanifestasi dalam hidup kamu? Lagi kamu terima karyawan, nggak tahu kenapa. Saya tuh nggak enak loh terima orang ini. Saya nggak damai sejahtera. Saya nggak connect sama orang ini. Paham nggak kamu? Akhirnya kamu diselamatkan dari bahaya yang nggak harus kamu pikul. Ada hikmat di dalam kamu yang buat kamu mengerti, memisahkan mana yang baik dan mana yang tidak. Orang ini, saya mau bilang gini, untuk mengerti itu, kamu nggak bisa belajar di sekolah manapun. Benar nggak Jo? Lu bisnismen, benar nggak? Untuk terima karyawan, lu nggak bisa belajar tuh di sekolah manapun. Karena itu bicara tentang Roh Kudus yang termanifestasi. Lagi kamu punya the spirit of wisdom. Kamu punya hikmat, kamu ngerti apa yang harus kamu buat. Lagi kamu ketemu orang, kamu bilang, Holy Spirit, beri aku hikmat. Tolong beri aku hikmat, buat aku ngerti siapa orang ini dan itu. Kayaknya enggak. Saya punya teman dulu, dia pernah pengangguran. Sekarang dia jadi satu leader di perusahaan besar. Dulu dia pengangguran. Karena dia pengangguran banget, nget. Artinya dia butuh duit. Ya, benar nggak sih? BU. Ya kan? BU banget. Tiba-tiba mamanya bilang, mama punya teman ini bisa bawa masuk kamu perusahaan segala macam, dia bakal, tapi mama mesti kasih dia uang kurang lebih 3 juta buat memuluskan kamu untuk di perusahaan ini, bla 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 bla. Teman saya untung dekat dengan Tuhan. Lagi dia lihat orang itu, ketemu kan akhirnya mereka, mamanya teman saya dan orang yang mau kasih kerjaan. Lagi teman saya ketemu orang itu, tiba-tiba nggak tahu gimana, dia bilang gini, "Mah, orang ini mau bohongin kita, orang ini mau ngambil uang mama doang, dia nggak bakal masukin aku pekerjaan gini-gini." Roh Kudus kasih tahu dia tentang orang itu. Mamanya bilang, "Apa sih ini teman mama lu?" Lu ini ngomong apa? "Nggak, aku nggak mau," kata teman saya. Teman saya tolak lowongan kerjaan di mana dia lagi BU banget. Dia tolak.
Nggak lama kemudian, dia cerita sama saya, bener kan bro, apa yang gue bilang, apa yang Roh Kudus bukain ke gue. Bener, ternyata orang itu bawa kabur uang orang-orang yang udah kasih dia duit untuk masuk pekerjaan. Ternyata dia bohong sana sini, ngambilin duit 3 juta, 3 juta, 3 juta untuk, oh saya mau masukin kamu, kakak. Orang ini kabur. Dan Tuhan selamatin dia. Kamu kebayang nggak lagi dia BU banget, dia hilang lagi duit cuma demi masuk kerja. Bagaimana dia tahu kalau orang itu berbahaya? Spirit of wisdom, roh hikmat termanifestasi dalam hidupnya. Kamu butuh hikmat dalam segala hal. Kita butuh hikmat bahkan dalam menemukan jodoh. Semua hal kita butuh wisdom dari Tuhan. Tanpa hikmat, ada amin. Ada amin. Ada amin. Siapa yang butuh hikmat? Angkat tangan. Kamu harus ngalamin keperluan Roh Kudus. Tanpa kamu belajar sana-sini, baca buku sana-sini, lagi kamu penuh dengan Roh Kudus, kamu tahu dan tahu mana yang harus kamu lakukan. Bagaimana mengembangkan usaha kamu, bagaimana mengembangkan yang Tuhan percayakan, bagaimana membangun keluarga kamu, bagaimana membangun hubungan dengan istri, dengan semua ada ditulis di hati kamu. Karena hikmat ada di hati. Kamu tahu dan tahu di hati kamu apa yang harus kamu lakukan. Maka saya mau bilang gini, orang yang dipenuhi Roh Kudus, nggak ada yang bodoh. Kalau kamu benar-benar filled with the Holy Ghost, nggak mungkin kamu bodoh. Detik saya kenal Roh Kudus, tadi saya lanjutin lagi, saya sekolah. Detik saya kenal Roh Kudus. Saya dulu sekolah cuma bawa buku satu. Seluruh pelajaran apa aja ada di satu buku. Itu namanya buku pewahyuan. Kitab Wahyu. Semua pelajaran ada di situ. Ya. Dan buku itu nggak pernah saya bawa pulang, artinya saya nggak pernah ngerjain PR, saya selalu taruh di kolong meja. Detik saya kenal Yesus Kristus, dipenuhi Roh Kudus, semua berubah. Saya jadi murid terpintar nomor kedua satu sekolah. Mungkin saya bukan nomor satu, saya tapi nomor dua. Sampai saya dapat beasiswa ke kota ini, ke kota sono, ke kota sini, ada beberapa universitas yang undang saya masuk ke. Hey, saya nggak pernah ngeles kayak anak-anak lain. Kerjaannya berantem, badung sana-sini. Detik saya penuh Roh Kudus, tiba-tiba, saya bilang gini, hey, orang yang dipenuhi Roh Kudus nggak akan bisa jadi bodoh. Seriously. Alkitab tulis Daniel mempunyai kepintaran 10 kali lipat dari semua orang pintar di zamannya. Mustahil kamu bodoh. Kamu tahu dan tahu hati kamu harus ngapain. Ada amin. Ada amin. Lanjut. Di slide. Setelah manifestasi dari hikmat, pertama apa tadi? Roh hikmat termanifestasi dalam sikap bagaimana kita memperlakukan orang lain. Yang kedua, hikmat termanifestasi dalam apa? Bagaimana kita menjalankan apa yang Tuhan kasih ke kita. Berikutnya, ada yang namanya roh pengertian. Roh pengertian, the spirit of understanding. Lagi kamu masuk dalam kepenuhan ini, makanya saya bilang lagi kamu bertobat pertama, kamu nggak kenal Alkitab, kamu baca pun kamu nggak ngerti, benar nggak? Tapi sikap kamu udah berubah duluan, karena kamu masuk ke dimensi yang kedua, masuk ke dimensi yang ketiga. Kamu percaya Yesus, sikap kamu berubah, cara kelola hidup kamu berubah, tiba-tiba masuk ke dimensi lebih dalam kepenuhan roh. Ini yang namanya spirit of understanding. Tiba-tiba kamu baca firman, kamu ngerti apa yang kamu baca. Mazmur 119 ayat 73. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar dari perintah-perintahmu. Saya mau bilang gini, tanpa kepenuhan Roh Kudus dalam dimensi ini, kamu gak akan ngerti apa Alkitab yang kamu baca. Tanpa Roh Kudus, kamu gak akan pernah ngerti Alkitab. Orang yang coba mengerti Alkitab tanpa Roh Kudus selalu keblinger. Makanya banyak lulusan sekolah Alkitab malah jadi murtad. Karena mereka coba baca itu tanpa penuh dengan Roh Kudus. Tapi detik kamu penuh dengan Roh Kudus, tiba-tiba hal yang kamu nggak ngerti lagi kamu baca. I know. Yang kedua, roh pengertian memampukan kita mengerti karya Roh Kudus. Karena gini, banyak orang mengerti firman, tapi lagi Roh Kudus bekerja, mereka bingung. Mereka baca Alkitab, mereka sudah masuk dalam satu layer dari pengertian.
Dia ngerti Alkitab. Tapi mereka nggak ngerti karya Roh Kudus. Mereka nggak ngerti tiba-tiba ada orang lagi didoain, jatuh ke lantai, guling-guling. Langsung mereka bilang, ini bukan Roh Kudus, ini setan. Ada orang-orang di zaman Roh Kudus tiba-tiba ketawa terbahak-bahak. Mereka bilang, ini setan. Orang nggak mengerti karya Roh Kudus karena kamu nggak punya the spirit of understanding. Kamu ngerti Alkitab secara literasi, secara tertulis, tapi kamu nggak ngerti lagi Roh Kudus datang, lagi Roh Kudus bergerak, kamu nggak ngerti. I don't know. Amin. Amin. Saya ajarin anak-anak saya, kalau kamu lagi berdoa buat orang sakit, misalnya sakitnya di bahu, lagi kamu doain, sakitnya pindah ke bagian tubuh yang lain. Saya bilang gini, itu apa namanya? Itu roh jahat. Lagi kamu ketemu orang sakit dengan cara demikian, jangan disembuhin, tapi diusir. Amin. Ya, itu terjadi kemarin di Babel. Kita doain ibu-ibu sakit kakinya, pindah-pindah kaki sakitnya. Saya bilang ini roh jahat nih. Enggak, sakitnya yang pindah, bukan kakinya yang pindah. Sakitnya pindah. Lagi saya bilang di dalam namanya aku perintahkan roh jahat keluar dari kaki ini. Tiba-tiba ibu itu, tadinya gerakin kakinya nggak bisa loh. Tiba-tiba lagi diusir roh jahatnya. Tiba-tiba begini. Dia mau mukul saya, dia mau tendang saya, padahal matanya merem. Tapi dia tahu di mana saya ada. Hebat nggak kamu? Dia kayak ini, Drunken Master. Kok dia ini merem? Kok dia tahu saya di mana ya? Saya hebat banget. Kamu akan bilang gini, ini sesat. Kalau kamu nggak punya the spirit of understanding, kamu nggak ngerti bagaimana Roh Kudus berkarya, kamu akan bilang, ini dari setan, ini bukan dari Tuhan. Kamu akan judge semua pekerjaan Roh Kudus. Makanya Alkitab bilang gini, Daniel 1 ayat 17, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Daniel diberikan Tuhan kemampuan untuk punya spiritual understanding. Dia mengerti semua hal dalam dunia roh. Nggak semua orang ngerti tentang spiritual understanding. Nggak semua. Kamu nggak ngerti pengurapan itu apa? Itu spiritual things. Banyak orang di sini tanya, pengurapan apa bro? Oke. Berikutnya, roh pengertian memampukan kita mengenal Allah. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah apa? Pengertian. The spirit of understanding membuat kamu mengenal Tuhan, mengenal Yesus. Makanya tanpa kepenuhan Roh Kudus dalam dimensi ini, orang akan sulit kenal Yesus. Kamu nggak akan kenal dia. Kamu tahu Yesus, tapi kamu nggak kenal dia pribadi. Amin. Karena butuh manifestasi dari kepenuhan Roh Kudus dalam tingkat pengertian untuk kenal Tuhan. Next, saya bakal jelasin pelan-pelan. Ada yang namanya the spirit of counsel atau roh nasihat. Alkitab tulis, you guide me with your counsel, leading me to a glorious destiny. Engkau menuntun aku dengan nasihatmu, menuntun aku ke jalan yang mulia. Roh nasihat adalah hal yang sangat penting bagi hidup saya. Kenapa? Karena roh ini yang menuntun saya kemana, kebijakan, keputusan apa. Saya mesti kemana, saya mesti gimana, saya mesti pergi kemana, saya mesti apa. Semua di mana saya butuh tuntunan Tuhan. Saya butuh the spirit of counsel untuk hadir di hidup saya. Memberitahu saya untuk pergi kemana. Karena nasihat Allah atau the spirit of counsel membawa kita pergi ke tempat di mana Tuhan mau kita ada. Ko Santo, saya perlu pergi ke Jakarta apa enggak ya? Tawarannya gaji 2 kali lipat. Saya mesti pergi ke sana. Hey, kamu yang perlu kamu lakukan. Kamu nggak perlu tanya saya. Kamu perlu datang ke Roh Kudus, tenggelam dalam hadiratnya, worship, sembah Dia lebih dalam. Detik itu nggak tahu kenapa. Kamu tahu dan tahu apa yang harus kamu lakuin. Lagi Roh Kudus memenuhi kamu. Seriusan. Kalau kamu bingung, kalau kamu lagi bingung, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Sembah Tuhan. Bilang, Tuhan, penuhi aku dengan roh nasihat atau spirit of counsel supaya aku ngerti tindakan apa yang harus aku ambil. Karena Dia yang menuntun kita.
Dengan siapa kamu menikah, bagaimana kamu memulai usaha, pekerjaan apa yang harus kamu pilih, bla bla bla, semua keputusan tanpa kepenuhan Roh Kudus selalu akan buat ambil keputusan yang salah. Lalu bilang gini, Tuhan, kenapa? Kenapa aku begini? Kenapa aku begitu? Kenapa aku begini? Nyalain Tuhan dan Tuhan dan Tuhan, tapi kamu nggak pernah datang ke Tuhan minta dipenuhi Roh Kudus supaya kamu mengerti langkah mana yang kamu harus pergi. Jadi salah siapa? Salah siapa? Percayalah, lagi kamu datang ke Tuhan, menyembah Tuhan, kamu akan ngerti apa yang harus kamu ambil. Tanpa keraguan. Tanpa keraguan. Tanpa keraguan. Kamu tahu dan tahu, saya tahu dan tahu saya harus nikahin wanita ini. Saya tahu dan tahu. Kenapa? Ada spirit of counsel. Saya tahu dan tahu, ini jalan hidup saya sebagai hamba Tuhan. Saya tahu dan tahu kenapa. Ada spirit of counsel yang memenuhi saya. Dalam dimensi ini, nggak ada keraguan. Amin. Next. Ada yang namanya the spirit of mighty power. Katakan sama-sama power. Saya paling suka roh ini. Kepenuhan Roh Kudus dalam dimensi tertentu membuat kamu hidup dalam kuasa Allah. Suka nggak suka? Suka nggak suka? Kamu tumpang tangan orang sakit sembuh. Ada kesaksian kemarin yang baru saya posting di Instagram saya. Ada wanita, anak kecil, matanya juling, tahu juling? Kanan ke sini, kiri ke sini. Gini dia. Jadi gimana lihatnya? Susah ya? Jangan ketawa. Detik Tuhan jamah, tiba-tiba matanya begini, dari sini ke sini. Satu pertama yang kanan dulu berubah, geser. Nggak lama yang kiri, geser. Matanya jadi lurus. Tanpa kuasa Allah, tanpa manifestasi dari spirit of might atau roh keperkasaan, itu nggak bisa terjadi. Dan untuk masuk ke sini, kamu harus mengalami kepenuhan roh dalam level yang berbeda. Semua anak Tuhan dipanggil untuk hidup dalam kuasa Allah. Amin. Kuasa Allah bukan buat show off. Sekali lagi, kuasa Allah bukan buat pamer-pamer di IG biar kita kelihatan ini populer, bukan. Kuasa Allah, tujuan dari kuasa Allah untuk apa? Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Kuasa Allah untuk menghancurkan destiny atau takdir yang sudah digariskan musuh untuk hidup kamu. Saya mau bilang gini, Tuhan nggak pernah kasih tujuan yang buruk buat hidup manusia. Setuju nggak? Kalau ada bayi lahir atau anak yang saya bilang tadi juling lahir, Tuhan nggak pernah rencanain hal yang buruk buat dia. Siapa yang kasih takdir buruk seperti itu? Roh jahat. Kita nggak tahu dari berbagai generasi sebelumnya dia pernah buat kesepakatan atau pernah lakukan dosa atau apa. Akhirnya roh jahat termanifestasi dalam generasi ke generasi. Itu namanya kutuk keturunan. Detik kamu ketemu mereka, kita menghancurkan takdir yang iblis tetapkan atas hidup seseorang. Maka saya mau bilang ini, bergerak dalam kuasa Allah, mengubah takdir. Ada amin. Mama saya sakit 11 tahun. Dengan berbagai komplikasi. Seandainya ada penginjil datang ke rumah saya, bilang gini, in Jesus name, mama kamu sembuh, bang! Dia bangkit dari kursi roda. Takdir keluarga saya seluruhnya berubah. Tapi sayang, itu nggak saya alamin. Saya nggak alamin itu. Nggak ada orang yang hidup dalam kuasa Allah datang ke keluarga saya, bam! Mengubah sejarah keluarga saya. Nggak ada. Tapi saya mau bilang gini, saya nggak alami itu. Tapi saya mau bilang gini, Tuhan, pakai aku untuk mengubah sejarah hidup orang lain. Aku tahu apa artinya memiliki orang tua sakit belasan tahun. I know what it is. Aku tahu apa artinya. Aku tahu artinya memiliki salah satu anggota keluargaku menderita. I know and I know. Aku nggak lihat orang yang berjalan dalam kuasa Allah menghampiri keluargaku, mengubah semuanya. Tapi aku bilang gini, Tuhan, kalau aku nggak lihat itu di hidupku, aku mau lihat itu di hidup orang lain. Pakai aku untuk mengubah takdir orang lain. Kalau ada orang ditakdirkan lumpuh lagi, aku datang ketemu dan aku bilang, bam, Jesus name. Orang lumpuh berjalan, takdir hidupnya berubah. Dia nggak pernah sama lagi. Orang yang tuli, ketemu, bam, berubah. Makanya saya mau bilang ini, kamu penuh Roh Kudus untuk mengubah takdir hidup kehidupan seseorang. Ini bukan buat show off atau terlihat ini, terlihat itu, no.
Kalau gereja, semua anak Tuhan masuk dalam kepenuhan Roh Kudus dalam tingkat ini. Saya mau bilang gini, dunia nggak sama lagi akan berubah. Saya mau bilang gini, bukan saya doang yang bisa melakukan itu, kamu juga bisa. Mau nggak kamu penuh dalam dimensi ini? Mau nggak kamu lebih dalam lagi, tenggelam dalam rohnya? Roh Kudus bawa aku lebih lagi, penuhi aku lebih lagi, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Sehingga saat aku ketemu orang-orang yang punya nasib atau takdir yang mengharukan, aku datang saat itu Yesus, bam, mengubah hidup mereka selamanya. Ada amin. Ada amin. Lagi kamu datang ke kehidupan seseorang dengan kuasa Allah, orang yang kecanduan, hidupnya berubah, itu mengubah takdir dia selamanya. Ada amin. Ada amin. Ada amin. Hidup dalam kuasa Allah bukan, oh hebat-hebat Tuhan hebat. Enggak. Kamu tahu itu mengubah hati orang. Itu mengubah nasib orang. Mengubah cara pandang dia melihat Tuhan. Mengubah semuanya. Amin. Amin. Hidup dalam kuasa Allah. Hidup dalam kepenuhan roh dalam dimensi ini. The power, the mighty power. Dan Alkitab tulis, roh keperkasaan membawa kita masuk dalam dimensi peperangan rohani sebagai tentara Allah yang menghancurkan perbuatan musuh. Amin. Next, saya paling suka ngomong ini karena begitu. Roh pewahyuan atau the spirit of knowledge atau roh di dalam bahasa Indonesia dibilang roh pengetahuan ya. Tapi dalam terjemahan lain dibilang the spirit of revelation atau roh pewahyuan. Kosanto, bedanya hikmat, understanding sama pewahyuan apa, Kosanto? Hikmat membuat kamu mengerti jalan-jalan hidupmu, apa yang harus kamu tempuh. Understanding membuat kamu mengerti jalan-jalan Tuhan. Pewahyuan membuat kamu mengerti isi hati Tuhan. Ini lebih deep, ini deeper reality. Alkitab tulis, Efesus 3 ayat 3, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Pewahyuan membuat kamu mengerti rahasia hati Tuhan. Tuhan punya rahasia. Nggak semua orang bisa buka rahasia itu. Amin. Kalau kamu mau tahu isi hati Tuhan, kamu perlu roh spirit of revelation untuk kamu mengerti apa yang di dalam hatinya. Suatu hari saya nggak pernah ngerti apa yang namanya belas kasihan. Apa itu belas kasihan? Apa yang Yesus bilang lagi dia melihat Yerusalem? Dia menangis, dia bilang. Dia menatap Yerusalem dengan air mata. Dia bilang, Yerusalem, Yerusalem. Dia punya belas kasihan kepada Yerusalem. Saya nggak pernah mengerti itu. Apa yang Yesus ada di hati Yesus. Saya cuma baca itu secara literasi, secara tertulis. Tapi saya nggak ngerti apa itu. Suatu hari, saya masuk ke sebuah mobil bersama para pendoa syafaat. Saya keliling kota Bandar Lampung, mendoakan Bandar Lampung. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba hati saya seperti direnyuh. Saya menangis berjam-jam, hanya menangisi Bandar Lampung. Saya bilang, Tuhan, selamatkan Bandar Lampung. Selamatkan orang ini, buat orang ini kenal Yesus. Sepanjang jalan 2 jam. Saya cuma menangis, saya ngerti, oh ini yang namanya belas kasihan. Belas kasihan, kamu nggak bisa pelajari, tapi mesti diwahyukan di hati kamu. Kamu mengerti isi hati Tuhan. Rahasia ilahi di hati Tuhan. Apa yang dia rasa, kamu ngerti. Butuh roh pewahyuan buat itu. Samuel, lagi Saul menentang Tuhan. Dibilang gini, Samuel sakit hati, sampai dia murung semalam-malaman, mengurung diri. Tuhan kecewa banget dengan Saul. Sampai Samuel bisa rasain hati Tuhan. Sampai dia uring-uringan, dia nggak bisa tidur. Ah Tuhan, aku tahu kau kecewa Tuhan. Aku tahu, karena kau kecewa, aku juga kecewa. Samuel jadi berkabung, karena dia tahu Tuhan berkabung. Kalau kamu punya roh pewahyuan di hati kamu tahu saat Tuhan nangis, saat Tuhan berduka,
Karena dosa. Orang yang punya roh pewayuan, dia nggak bisa berdosa tapi santai-santai, nggak bisa. Detik dia mendukakan Roh Kudus, apa yang di hati Roh Kudus juga mendukakan dia. Tiba-tiba dia hancur dalam air mata, dia bilang, Jesus, forgive me. Kalau kamu di titik itu, kamu punya roh pewayuan, kamu mengerti apa yang dia rasa, kamu nggak bisa buat dosa semena-mena. Detik kamu mendukakan dia, kamu rasakan apa yang dia rasakan. Kepenuhan roh membuat kita ngalamin perubahan hati yang begitu mendalam. Saat roh pewayuan termanifest, banyak orang bisa buat dosa ini itu tanpa rasain apa-apa. Hatinya mati, kenapa? Karena dia nggak penuh dengan roh. Yang kedua, menyingkapkan rahasia hati manusia. Kalau kamu punya roh pewayuan, bahkan saya lihat kamu, saya bisa tahu apa yang di hati kamu. Hati-hati sama saya. Serius. Kamu harus be careful lagi kamu ketemu sama saya, bisa tahu apa yang ada di hati kamu. Detik roh pewayuan turun atas saya tahu apa yang terjadi dalam hidup kamu. Ini yang namanya karunia bernubuat atau prophetic. Prophetic adalah kemampuan di mana Tuhan membuka hati orang lain di hadapan kamu. Bukan kamu expose untuk kamu permalukan, bukan. Tapi untuk Tuhan pulihkan. Karena banyak orang nggak ngerti, hidupnya berantakan karena dia nggak tahu apa sih yang terjadi. Lagi kamu ketemu seseorang yang prophetic, punya roh pewayuan, orang ini dikasih tahu, saya lihat kamu dalam Roh Kudus kasih lihat kamu pernah dilukai cowok ini, lagi kamu terluka sama cowok ini, kamu lari ke cowok yang ini, itu yang membuat kamu begini, ini yang kamu akhirnya hidup kamu sekarang di posisi ini, bla bla. Lagi kamu ketemu orang begitu, ngomong ke kamu, bagaimana orang ini bisa tahu semua yang aku lewati tanpa roh pewayuan? Nggak bisa. Alkitab tulis gini, kalau semua bernubuat dalam gereja, lalu masuk orang yang nggak beriman atau orang baru di gereja, ia akan diyakinkan oleh semua, diselidiki oleh semua, segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Detik kamu bergerak dalam pewayuan, orang-orang hidupnya akan dipulihkan. Hati mereka akan disentuh. Kalau Tuhan singkapin saya tentang kamu, bukan buat permaluin kamu, tenang. Tuhan gak suka ngegosip. Dia gak bilang gini, Santo, Ipeng, masa dia gitu-gitu sih? Gak benar, Santo. Tuhan bukan gosiper. Lagi dia buka revelation, pewayuan tentang Ivan di hidup saya. Padahal saya nggak pernah ngobrol dalam-dalam, saya nggak tahu kondisinya gimana. Tiba-tiba Tuhan bukain, Santo, Ivan, dia butuh, dia lagi struggle dalam keuangan, dia begini, dia begitu. Detik Roh Kudus ngomong itu ke saya nggak bukan menghakimi dia, iya emang Ipeng boros sih Tuhan, emang. Saya nggak ngegosip dengan Tuhan. Lagi Tuhan menyingkapin itu tentang Ipeng, saya akan berlutut, saya bilang, Tuhan, bantu dia. Saya akan bersyafaat. Tuhan bantu dia melewati kesulitan ini. Roh pewayuan selalu membuat kamu bersyafaat buat orang lain. Kalau kamu nggak ada hati untuk mendoakan orang lain, kamu nggak penuh Roh Kudus dalam dimensi ini. Orang yang penuh dengan Roh Kudus dalam dimensi pewayuan akan punya hati berdoa bagi orang-orang. Dia punya hati untuk bersyafaat, untuk berdoa bagi orang lain. Kenapa orang nggak suka syafaat? Simple. Mereka nggak ada di kedalaman ini, dan ini nggak bisa dipaksa. Ayo syafaat. Ayo doa, nggak bisa. Detik kamu hidup dalam kedalaman roh tertentu, dalam dimensi ini, tiba-tiba nggak tahu kenapa, kok Santo, setiap saya pagi bangun, saya pengen doain ini. Saya lagi doa, lagi saya nyanyi, tiba-tiba keinget muka ini, saya pengen doain dia. Tiba-tiba saya tahu orangnya lagi ngalamin ini, ngalamin itu. Kamu ada dalam dimensi ini, the spirit of revelation, roh pewayuan turun atas kamu. Kamu lihatin saya kayak kamu nggak pernah ada yang khotbahin ini ke kamu. Next. Ini roh terakhir. Dimensi terakhir dalam kepenuhan roh Allah. Oh Santo, kok bukan dimensi pertama ya, takut akan Tuhan? No. Kenapa banyak orang Kristen nggak takut sama Tuhan? Banyak orang Kristen hidup dalam pemberontakan total ke Tuhan. Pemberontakan. Why?
Why? Nggak dalam kepenuhan secara utuh. Amsal 8:13 bilang takut akan Tuhan ialah membenci. Katakan sama-sama membenci. Banyak orang mencoba keluar dari dosa tapi nggak benci dosanya. Listen, sebelum kamu benci dosa kamu akan selalu kembali ke situ. Sebelum kamu benci hal buruk yang kamu lakukan, kalau kamu masih cinta itu, seberapapun kamu lari, kamu akan kembali. Setuju nggak? Hah? Orang yang jatuh cinta sama pornografi, seberapa bulan dia coba berhenti dari pornografi, nggak lama dia akan kembali lagi. Karena dia nggak benci. Dia cuma menjauh. Dia coba berhenti, tapi dia nggak benci. Roh takut akan Tuhan saat itu turun ke kamu akan benci segala kejahatan yang kamu lakukan. Lagi kamu benci itu, nggak ada desire buat kembali. Sebelum kamu benci dosa kamu, itu akan sulit. Kenapa kamu butuh ngalamin kepenuhan Roh Kudus dalam dimensi takut akan Allah? Supaya gini, kamu membenci apa yang Tuhan benci dan mencintai apa yang Tuhan cintai. Orang yang penuh dengan Roh Kudus dalam dimensi ini, dia bukan cuman menjauh dari dosa, dia benci. I hate that sin. I hate it. I hate it. I hate it. Kamu nggak ada lagi struggle buat aku nggak mau, tapi aku mau, aku nggak mau. Nggak ada lagi struggle macam ini. Aku mau, tapi aku nggak mau, tapi aku mau, tapi aku nggak mau. Nggak ada lagi struggle kayak gini. Detik roh takut akan Tuhan menguasai kamu. Detik the spirit possess you. Bam! I hate this. I'm going. Dan ini hanya bisa kamu alami lagi kamu masuk dalam dimensi kepenuhan Roh Allah, dalam dimensi yang begitu dalam dan dalam. Seven spirits of God. Berarti kamu hidupin ini, saya mau bilang gini, orang ketemu kamu, mereka melihat seperti Yesus terpancar dari hidup kamu. Mereka lihat kamu kayak mereka lihat Yesus ada dalam daging. Kenapa kita disebut Kristen? Kata Kristen artinya Kristus kecil. Little Christ. Kristus kecil. Artinya apa? Lagi orang lihat kamu, dia lihat Yesus. Tapi kalau kamu nggak ngalamin kepenuhan 7 roh ini, kamu nggak sedalam ini, kamu nggak sepenuh ini, saya mau bilang kamu nggak akan alami semua itu. Kenapa orang banyak kecewa sama gereja? Karena gereja nggak hidupin ini. Kalau gereja hidupin ini penuh dalam ketujuh roh Allah, orang datang ke gereja, mereka akan bersujud, mereka kenal Yesus. Amin. Next. Ini jam berapa? Hah? Sabar, slow down. Saya belum selesai. Hah? Siapa yang belum pernah dengar Seven Spirits of God? Ada yang pernah dengar khotbah ini? Ada yang pernah dengar? Angkat tangan yang pernah dengar. Ada yang pernah dengar nggak? Hah? Ada yang pernah dengar? Kamu orang Kristen nggak pernah dengar khotbah ini? Seriously? Ada yang pernah dengar Seven Spirits of God? Ada yang pernah dengar? Nggak ada, oke. Ini hari bersejarah buat kamu. Bagaimana hidup dalam kepenuhan 7 roh Allah? Bagaimana caranya, Kosanto? Saya mau bilang gini, caranya nggak sesulit yang kamu pikir. Dalam kerajaan Allah, bagian kamu hanya menerima. 7 roh ini disiapkan untuk kamu terima. Lagi kamu terima, kamu termanifestasi begitu natural. Bagian kamu menerima apa yang disediakan. Gampang nggak? Kalau kamu menerima ini, penuh dalam kamu. Semua yang saya katakan akan ada dalam hidup kita. Bagian kita apa? Receive. Katakan sama-sama receive. 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 I receive. Sederhana. Sederhana banget. Gak sesulit yang kamu bilang. Yang seperti yang kayak saya omongin dari tadi. Listen, coba next. Dalam Wahyu 4 ayat 5. Saya minum dulu, saya haus. Mana minum saya? Sebentar, wait, kasih saya jeda. Time out. Kamu yang baru ke Tor,
Kamu yang baru ketor lihat pendeta pakai baju santai, relax. Gereja adalah rumah. Bagaimana saya berdandan di luar, bagaimana saya berdandan di mimbar. Saya nggak perlu jadi orang lain, karena ini rumah. Amin. 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 Jadi relax. Kalau kamu orang baru ketor, aku pendetanya kok gini sih, mukanya serem, pakai topi, santai. Bukan tentang bagaimana saya terlihat, tapi bagaimana Roh Kudus mengalir lewat saya. Wahyu 4 ayat 5. And from the throne proceeded lightnings, thunderings and voices. 7 lamps of fire were burning before the throne, which are the 7 spirits of God. Dari tahta itu keluar, kenapa saya butuh baca bahasa Inggrisnya? Kalau saya khotbah seringkali saya pakai terjemahan lain, karena terjemahan lain lebih jelas. Coba lihat ini, terjemahan bahasa Indonesia bilang apa? Dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu 7 obor. 7 obor. 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu, itulah ketujuh roh Allah. Alkitab dalam terjemahan Inggris bilang 7 lampstands, atau 7 kaki dian. Nggak ada hubungannya sama obor. Kenapa saya suka baca yang Inggris? Karena Inggris lebih jelas apa yang diomongin. Jadi ini penglihatan yang Yohanes lihat. Lagi dia berjumpa dengan Yesus, dia melihat apa? Ada tahta Tuhan. Dari tahta itu keluar kilat, keluar guru, keluar segala macam. Namun dari tahta itu ada ketujuh roh Allah di atas kaki dia. Kalau kamu mau punya 7 roh Allah di hidup kamu, pertama kamu mesti punya kaki dian dalam kehidupan kekristenan kamu. Dalam kehidupan iman kamu mesti punya kaki dian. Ini simbol, ini simbolik. Apa artinya kaki dian, Kosanto? Apa artinya? Kamu mau 7 roh Allah termanifestasi? Syarat cuma 1. Kaki dian. Kamu punya itu, kamu punya kapasitas menerima ketujuh roh Allah. Karena ketujuh roh Allah nggak bisa cuma datang ke kamu tanpa ada wadah. Atau ada tempat di mana dia bisa tinggal. Dia butuh wadah yang disebut kaki dian. Kita buka next. Ketujuh roh Allah membutuhkan wadah atau kapasitas rohani untuk bisa termanifestasi. Wadah itu disebut kaki dian. Sekali lagi, apa itu kaki dian? Next. Wahyu 2 ayat 2-5. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Ini Tuhan lagi ngomong sama gereja Tuhan. Aku tahu bahwa engkau nggak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Listen. Ini Yesus lagi bicara sama gereja yang bukan gereja main-main. Mereka bekerja keras, mereka menderita bagi nama Yesus. Ini bukan gereja sembarang gereja, ini gereja ekstrim, radikal. Tapi, dibilang begini, namun demikian, walaupun kamu begitu, kata Tuhan, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak, kata Tuhan, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil apa? Kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau nggak bertobat. Tuhan lagi ngomong kepada gereja Tuhan, hey, kalau kamu nggak bertobat dari kasih yang semula, aku akan datang, aku akan ambil kapasitas rohanimu, sehingga ketujuh roh Allah nggak bisa termanifestasi lagi di hidupmu. Daud bilang gini, jangan ambil rohmu daripadaku. Detik kamu nggak punya kapasitas rohani, detik kamu nggak punya kaki dian, detik itu diambil dari kamu sama Tuhan. Kamu nggak punya kapasitas menerima semua yang saya ucapkan. Dosa apa yang dilakukan? Ini orang-orang yang radikal, orang-orang yang kerja keras buat Tuhan. Tapi Tuhan mencela mereka karena mereka meninggalkan kasih yang semula. Apa itu kasih yang semula? Saya percaya, Jojo pertama kali ketemu Amel.
Hah? Saya pertama kali ketemu istri saya, wah tiap hari kita ketemu. Tiap hari makan ini, makan itu, makan apa lagi. Pokoknya semua makanan di seluruh Lampung kalau bisa kita coba. Kenapa? Karena saya pengen selalu ketemu dia. Awal saya jatuh cinta dengan dia, semua yang dia omongin terdengar indah buat saya. Kasih yang semula punya sensasi itu di hati kita. Setuju nggak? Tapi detik kita mulai kehilangan kasih yang semula, ditelepon sama istri, apa sih? Telepon lagi. Kalau dulu ditelepon ayang, lagi sibuk-sibuk ngapain ditelepon? Ya telepon. Halo yang, gimana? Detik kehilangan kasih yang semula, lagi dia telepon, gimana? Teleponnya. Kalau kamu punya pasangan kamu kayak gitu, suruh dia bertobat. Banyak orang kehilangan kasih yang semula akan Tuhan. Kehilangan gairah akan Tuhan. Dulu bergairah banget. Kalau bisa seminggu 7 kali ke gereja, ada di hadirat Tuhan. Tapi dalam berjalannya waktu, gairah kamu luntur. Kamu mulai undur dari Tuhan, kamu mulai nggak semangat doa, nggak semangat ini, nggak semangat baca Alkitab. Mulai undur, kasih yang semula hilang. Dulu yang apa-apa Yesus. Di kamar posternya bukan poster Billie Eilish, tapi poster Yesus. Wallpaper jet kamu bukan Eminem, tapi Yesus. Semua, everything about Jesus. Tapi dalam perubahan waktu, tiba-tiba wallpaper kamu berubah jadi Naruto, jadi One Piece, jadi Ace. Bukan PDD, bukan. Gairah. Kaki Dian adalah simbol. Apa arti kaki Dian? Kaki Dian adalah gairah. Kamu memiliki kasih yang semula dengan Tuhan. Gairah mula-mula. Orang yang lapar akan Tuhan, punya gairah terus akan Tuhan, akan dipenuhi ketujuh roh Allah. Sederhana banget. Detik kamu punya gairah yang luar biasa dengan Tuhan, semua itu akan memenuhi kamu. Cuman itu syaratnya. Sederhana. Sederhana banget. Kamu lapar terus akan Tuhan. Kamu bernyala-nyala terus. Ada ibadah ini kamu datang, ada conference ini kamu datang, ada KKR ini, ada semua kamu telan. Hunger and hunger. Kalau kamu hunger seperti itu, percayalah, 7 roh ini akan kamu punya. Kamu akan berjalan dalam kuasa, dalam hikmat, dalam pengertian, pewahyuan, everything. Kamu akan berjalan seperti Yesus berjalan di bumi. Orang mau jadi kayak Yesus, mereka pikir itu usaha manusia. Kamu nggak bisa bentuk diri kamu kayak Yesus. Ku mau seperti Yesus, belajar kayak Yesus. No. Kamu nggak bisa. Sebelum 7 roh ini termanifestasi. Pertanyaannya, Kosanto, bagaimana saya bergairah lagi akan Tuhan? How? Banyak orang yang udah kehilangan gairah akan Tuhan. Mereka nggak ngerti bagaimana mereka kembali. How? Bagaimana? Next, ini terakhir, saya janji. Saat awal kita baru kenal Yesus, atau baru lahir baru, kerinduan, kegairahan, kehausan yang di dalam hati kita yang menarik kita kepada Tuhan. Bener gak? Baru-baru kenal Tuhan tuh, gak tahu kenapa kita pengen deket-deket Tuhan terus. Lagi itu mulai luntur. Saya mau bilang begini, saat kita mulai dewasa rohani, pengejaran kita akan Tuhan yang mendorong kerinduan dan kegairahan kita. Makanya Alkitab tulis, bertobatlah, lakukan lagi semula yang engkau lakukan. Kalau dulu engkau melakukan, kamu rajin gereja karena kamu rindu. Sekarang, kamu harus rajin gereja biar kamu rindu. Listen. Lakukan lagi apa yang kau lakukan, itu artinya gini. Kalau dulu, kamu rajin gereja karena kamu punya rindu di hati kamu. Atau rindu itu hilang. Bagaimana bisa punya rindu itu lagi? Kalau dulu karena kamu rindu, kamu rajin gereja. Sekarang berubah. Kamu harus rajin ke gereja supaya menemukan kembali kerinduan yang hilang.
Kalau dulu kamu rindu karena kamu terima kasih karunia, sekarang kamu rindu karena kamu melakukan bagian kamu. Kamu harus lakukan sesuatu untuk kerinduan kamu. Dulu karena kamu rindu, kamu baca Alkitab bisa berhari-hari, kamu bisa membaca Alkitab, kamu nggak baca buku yang lain. Sekarang kerinduan itu hilang. Bagaimana balik rindu? Baca. Mulai baca lagi, lakukan lagi yang dulu kamu lakukan. Detik kamu mulai baca lagi dan push diri kamu untuk baca. Walaupun kamu awalnya nggak rindu, push diri kamu, push, tiba-tiba kerinduan yang dulu hilang muncul lagi. Kegairahan akan firman yang dulu hilang muncul lagi. Detik kegairahan itu muncul, kegairahan itu akan seperti bola salju yang semakin besar makin hari, makin besar makin hari, makin besar makin hari, makin besar makin hari. Detik kegairahan itu begitu besar, kamu punya kapasitas menerima ketujuh roh itu. Kamu akan receive, kamu akan jadi seperti yang Alkitab tulis. Saya berdoa kamu bisa ngerti ini. Semua bangkit berdiri.